Ekonomi order quantity atau EOQ merupakan salah satu model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan dengan ketidakpastian melalui persediaan pengaman atau safety stock. Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi order quantity atau EOQ, ada beberapa pendapat tentang ekonomi order quantity. Di antaranya adalah 1. Menurut Gittels Darmo, ekonomi order quantity adalah merupakan volume atau jumlah pembeli yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan atau pembeliannya yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan biaya yang minimal. 2. Menurut Yamit, ekonomi order quantity atau EOQ adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan pembelian yang optimal. Untuk mencari beberapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. 3. Menurut Rianto, ekonomi order quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Sedangkan secara umum, pengertian ekonomi order quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Pada pendekatan ekonomi order quantity atau EOQ, tingkat ekonomis dicapai pada keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika persediaan besar, maka pemesanan akan turun, tetapi biaya penyimpanan naik. Begitupun sebaliknya. Jika persediaan kecil, maka biaya pemesanan akan naik, tetapi biaya penyimpanan turun. Dalam menentukan EOQ sangat dipengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya tingkat permintaan bahan baku hingga datangnya pesanan. Dengan adanya faktor tersebut, maka EOQ diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu EOQ model deterministik dan EOQ probabilistik. EOQ deterministik adalah suatu model EOQ di mana parameter sistem pengawasan persediaan dianggap selalu sama atau tidak berubah. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk EOQ deterministik adalah 1. Selama periode yang bersangkutan, tingkat harga barang konstan. 2. Setiap saat akan diadakan pembelian selalu ada dana. 3. Pemakaian bahan relatif stabil dari waktu ke waktu selama periode yang bersangkutan. 4. Bahan yang bersangkutan selalu tersedia di pasar setiap saat akan dibeli. 5. Fasilitas penyimpanan selalu tersedia tanpa berapa kalipun pembelian akan diadakan. 6. Tidak ada kehendak manajemen dalam berspekulasi. EOQ probabilistik adalah suatu model EOQ di mana parameter-parameter dari sistem pengawasan persediaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut Siswanto, suatu model dikatakan probabilistik apabila satu dari demand atau lead time atau bahkan keduanya tidak dapat diketahui dengan pasti, di mana perilakunya harus diuraikan dengan distribusi probabilitas. Dalam model probabilistik yang menjadi hal pokok adalah analisis perilaku persediaan selama lead time. Karena pada kondisi ini, lead time dan demand bersifat probabilistik, maka akan ada 3 kemungkinan
yang dapat terjadi. 1. Demand atau tingkat pemakaian tidak tetap, namun lead time atau periode datangnya pesanan namun demand tetap. 3. Demand dan lead time tidak tetap. Apabila demand atau tingkat pemakaian tidak tetap, namun lead time atau periode datangnya pesanan tetap, maka sebelum menentukan kapan pemesanan dilakukan terlebih dahulu, harus menentukan lead time yang diharapkan atau expected lead time. Tetapi, jika lead time dan demand tidak tetap, maka untuk menentukan EOQ dan kapan sebaliknya dilakukan pemesanan, terlebih dahulu harus menentukan tingkat pemakaian yang diharapkan selama lead time atau expected usage during lead time. Safety stock atau persediaan pengaman atau sering pula disebut sebagai persediaan besi atau iron stock adalah cadangan persediaan yang sengaja disediakan oleh manajemen untuk menghindari risiko kehabisan persediaan yang disebabkan ketidakpastian tingkat pemakaian dan kedatangan pesanan. Persediaan pengaman diperlukan untuk dalam kenyataannya jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan. Dengan adanya persediaan pengaman ini, proses produksi tidak terganggu oleh adanya ketidakpastian bahan. Di sisi lain, dibentuknya cadangan persediaan ini juga mempunyai masalah yang berkaitan dengan seberapa besarnya cadangan persediaan yang akan diadakan. Mengingat bahwa semakin besar cadangan persediaan, akan semakin besar juga biaya simpan cadangan persediaan. Dalam EOQ probabilistik, kita menggunakan transformasi dengan kurva normal sebagai alat bantu untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen atau sebagai faktor keamanan. Tingkat kemampuan manajemen yang dimaksud adalah kemungkinan manajemen dalam memenuhi permintaan yang berubah. Dengan demikian, hubungan antara kemungkinan dapat memenuhi permintaan dan tidak dapat memenuhi permintaan pada kurva reorder point atau titik pemesanan adalah titik waktu di mana sebuah pesanan baru harus dilakukan. Pengertian persediaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, selalu berusaha mengadakan persediaan. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Jika persediaan tidak ada, perusahaan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan proses produksi dan tidak dapat memenuhi keinginan konsumen pada waktu tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Untuk memperjelas pengertian tentang persediaan, ada beberapa pendapat tentang persediaan, di antaranya adalah 1. Menurut Sofyan Asauri, persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau sediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun sediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. 2. Menurut Harsono, persediaan meliputi raw material, yaitu bahan mentah yang belum pernah diproses sejak penerimaan barang di gudang. Material in process, yaitu barang-barang yang telah mengalami pemrosesan tetapi belum selesai. Supplies inventory, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk menentukan terlaksananya proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak nampak pada produk akhir. Final goods, yaitu barang yang telah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Menurut
Prawirosentono. Persediaan adalah aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah atau bahan baku atau raw material, bahan setengah jadi atau work in process, dan barang jadi atau finishing goods. Menurut Swemarsono, persediaan sebagai barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. 5. Menurut PSAK nomor 14 paragraf 3, persediaan adalah aktiva. A. Tersedia untuk dijual dalam suatu kegiatan normal. B. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. C. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies. Baik, sekian penjelasan dari materi Economic Order Quantity. Terima kasih.